Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Saya merenungkan banyak peristiwa karena saya juga mendengar banyak cerita dari orang-orang yang berkonsultasi atau sekedar bercerita dan kemudian menemukan berbagai macam persoalan dalam hidup ini. Tetapi sesudah saya renungkan, kelihatannya sumber dari penderitaan itu adalah kesalahan dalam berpikir. Yang sering saya temui adalah bahwa kebanyakan di antara kita itu keliru berpikir bahwa kita itu Tuhan. Rupanya itu yang menjadi sumber berbagai macam persoalan. Kita merasa bahwa kita itu bisa mengatur segala-galanya sesuai yang kita mau. Itu Tuhan, dan kita tidak bisa. Kita merasa bahwa kita bertanggung jawab atas semua peristiwa dan kehidupan ini. Itu juga Tuhan. Kita tidak bisa, malah terbebani, malah stres. Karena kita bukan Tuhan. Kita juga mengharapkan apa yang kita inginkan itu terjadi. Itu juga Tuhan. Seharusnya kita mengatakan terjadilah padaku menurut kehendak-Mu. Seperti Bunda Maria. Tapi karena kita menjadi seperti Tuhan, mengatur sendiri segalanya, kalau yang kita rencanakan tidak berjalan seperti yang kita mau, kita kecewa. Kalau orang lain tidak ikut seperti yang kita mau, kita juga sakit hati. Dan karena kita mau mengatur segala-galanya, ketika semuanya tidak jalan seperti yang kita maksudkan, kita kemudian kecewa. Kita malah terbebani. Bayangkan mengatur seluruh kehidupan ini seperti yang kita maksud. Lah kan malah membebani kita. Kita bukan Tuhan, kita itu manusia. Kalau kita manusia, kita lebih tenang. Kalau kita sadar kita itu manusia, kita lebih damai sejahtera. Karena kemudian yang mengatur hidup ini adalah Tuhan sang penyelenggara kehidupan, yang tentu lebih bijaksana. Sehingga kita tidak perlu muyek ngatur segala-galanya. Kita mengatur apa yang bisa kita atur saja. Lah kan malah ringan toh. Yang bisa kita atur ya diri kita sendiri, reaksi-reaksi kita, pikiran-pikiran kita, proyeksi-proyeksi kita. Itu bisa kita atur, keinginan-keinginan kita. Itu ada di genggaman kita. Tapi kalau keinginan orang lain, pikiran orang lain, yang nggak bisa kita atur. Mau ngerti aja enggak kok, kita bukan ahli nujum. Apalagi Tuhan, nah, kita enggak tahu, maka tidak perlu membebani hidup kita dengan mengatur yang tidak bisa kita atur. Juga kita bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri saja. Tidak harus bertanggung jawab terhadap kehidupan orang lain. Dalam arti bahwa kebahagiaan orang lain itu tanggung jawab saya. Bukan. Yang menjadi tanggung jawab saya adalah kebahagiaan saya sendiri, hidup saya sendiri. Sikap, tindakan, pikiran, kebahagiaan orang lain, perasaan orang lain bukan tanggung jawab kita. Karena kita bisa berbuat baik, kita bisa sungguh-sungguh menyenangkan, tapi orang lain tetap bisa sakit hati. Soalnya sakit hati atau tidak sakit hati itu kuasa mereka, bukan kuasa kita. Yang ada di genggaman kita itu perasaan kita sendiri, itu yang bisa kita atur. Nah kalau kita sadar bahwa kita itu manusia, kita jadi lebih tenang. Kita juga berpikiran dengan lebih jernih. Yang menjadi wilayah kuasa kita bisa atur, yang tidak bisa, monggo. Karena itu memang bukan wilayah kekuasaan kita. Kita tidak mampu sampai di sana. Nah kita malah menjadi lebih rileks, lebih tenang, lebih damai. Kita juga menyadari kalau manusia itu terbatas, ya enggak apa-apa. Kalau memang terbatas, ada kelemahan, diterima saja. Lalu minta maaf, berusaha menjadi lebih baik. Apa yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Kita bukan Tuhan.
Kita manusia biasa, sama dengan yang lain-lain. Karena itu, kalau kita mempunyai pemikiran yang jernih tentang siapa diri kita yang sebenarnya, terutama sadar bahwa kita itu manusia biasa, kita jauh lebih tenang, bahkan lebih merdeka, lebih bebas. Kita tahu apa yang kita mau, kita tahu apa yang bisa kita kendalikan, apa yang tidak bisa kita kendalikan. Dan karena itu kita perlu mohon rahmat, kejernihan dalam berpikir. Apa yang bisa kita atur dengan baik. Yang tidak bisa kita atur, kita ikhlaskan, kita persembahkan kepada Tuhan. Dan mohon Tuhan yang mengaturnya. Dan percaya saja bahwa Tuhan itu lebih pintar dari kita. Maka Tuhan juga bisa mengaturnya dengan baik. Kita juga tidak perlu bertanggung jawab atas seluruh dunia ini. Tidak, bukan untuk itu kita dimaksudkan. Ketika kita diciptakan untuk bisa mencintai saja. Maka penting hati kita penuh dengan cinta kasih. Terutama cinta kepada Tuhan, kemudian sadar diri bahwa saya manusia biasa, ada keterbatasan, tapi juga ada kelebihannya. Kita itu luar biasa sekali. Kita mempunyai segala-galanya yang kita butuhkan untuk bahagia. Dan ada gaya hidup yang membahagiakan, ada. Gaya hidup yang sehat, gaya hidup yang tenang, gaya hidup yang sederhana, yang tidak muyak ada. Dan banyak orang bisa bahagia, banyak. Karena itu kita perlu sadar. Kemudian melakukan apa yang sungguh baik yang bisa kita lakukan. Dan yang terutama mengisi hati kita dengan cinta kasih, kerendahan hati, keikhlasan, keterbukaan untuk menerima segala rahmat yang disediakan oleh Tuhan lewat kehidupan ini. Kita bisa mengambil jarak terhadap setiap peristiwa, setiap pikiran, setiap perasaan. Sehingga kita menguasai, menata, mengatur pikiran kita, mengatur perasaan kita, dan bukan sebaliknya. Kita dikuasai oleh pikiran sampai muyak, kita dikuasai oleh perasaan sampai tidak bisa berpikir dengan jernih. Nah, kalau bisa seperti itu, tentu hidup kita lebih tenang. Sebetulnya sadar saja bahwa kita itu manusia yang terbatas, yang berdosa, tetapi dicintai begitu luar biasa oleh Tuhan. Nah, itu yang lebih penting. Sehingga kita lebih tenang, melakukan yang terbaik, mensyukuri setiap rahmat yang dianugerahkan Tuhan, memberi yang terbaik yang kita bisa, dan sadar bahwa kita begitu dicintai. Kalau berbuat salah, bertobat. Kalau jatuh, bangun lagi. Dan kita percaya ada penyelenggara ilahi yang menyelenggarakan kehidupan kita ini dengan sangat bijaksana. Sehingga kita cukup memikirkan apa yang sungguh menjadi wilayah kuasa kita saja. Dan berusaha memberikan yang terbaik dari yang kita bisa. Dengan penuh cinta kasih, dengan ketulusan, dengan penuh sukacita. Tentu hidup kita jauh lebih tenang. Tentu hidup kita jauh lebih sederhana, tidak muyak, dan penuh dengan cinta kasih. Karena memang kita begitu dicintai oleh Tuhan. Kendati kita berdosa. Bahkan Tuhan sudah wafat untuk kita. Itu bukti yang tidak bisa disangkal. Maka handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.